Salam. Ketika masih muda dulu, saya ikut tarekat Qadiriyah Naksabandiyah, Abah Anom yang di Tasikmalaya. Nah, biasa kita ada pertemuan mingguan, dulu namanya Manakiban. Manakiban Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah, biasa sebelum zikiran kita ngobrol-ngobrol. Karena masih muda dulu, kita suka mengkritisi orang-orang zolim, orang-orang yang ya menurut kita jahat lah, terutama di bidang politik. Pada saat itu mungkin ya ciri daripada tarekat adalah harmoni. Harmoni artinya ya bagaimana membimbing orang ini, termasuk orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim ini, ya bisa dilaksanakan dengan cara tidak memusuhi mereka, tapi justru mendekati mereka. Nah, pada saat itu saya mulai mengenal hikmah. Maksudnya hikmah di sini adalah tadi itu ada syekh yang membimbing satu mengatakan ya, adanya orang zolim, adanya orang jahat itu sudah kehendak Allah untuk mengisi neraka katanya. Kata Allah menciptakan neraka harus ada isinya. Ya, Allah menciptakan surga ya buat orang-orang baik. Nah, Allah menciptakan neraka tentu buat orang-orang jahat. Jadi kalau nggak ada orang zolim, nggak ada orang jahat, buat apa? Nah, neraka itu, tentu neraka tuh harus ada isinya. Nah, isinya itulah orang zolim, orang jahat. Jadi kita jangan ngomongin orang zolim, orang jahat, tapi justru kita harus mendekati mereka. Bagaimana membimbing mereka? Bagaimana mereka mau mengucapkan la ilaha illallah? Dan bagaimana mereka mau berzikir la ilaha illallah sesuai dengan zikiran Qadiriyah Naksabandiyah. Nah, inilah barangkali ya saya muda dulu, ya remaja mulai diperkenalkan tentang hikmah yang sebelumnya kita taunya cuma dalil saja. Karena sebelum ikut Qadiriyah Naksabandiyah itu saya ya kena Wahabisme, maka di Wahabisme itu biasanya dalil dan dalil saja. Ya, tema-temanya adalah tema-tema TBC namanya. Tahayul, bid'ah, kurapat. Bagaimana ya menghilangkan tahayul, ya menghilangkan bid'ah, dan menghilangkan kurapat. Itu tema-tema di Wahabisme. Ya, bagaimana harus diberantas itu TBC itu. Tahayul, bid'ah, kurapat. Maka biasanya orang-orang Wahabi itu agresif. Karena semangatnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ngajak kebaikan, pengertian ngajak kebaikan, ya, ngikuti kelompoknya. Dan bagaimana memberantas ya kemungkaran. Memberantas kemungkaran itu memberantas TBC. Ya, TBC itu, tahayul itu biasanya dikaitkan dengan tradisi. Bagaimana tradisi-tradisi di masyarakat itu harus hilang. Tentang suguhan, tentang cerita-cerita ya yang dikaitkan dengan keanehan-keanehan. Nah, itu yang ada di masyarakat, cerita-cerita misalnya setan, memedi apa, itu nggak ada tempat buat di Wahabisme. Maka harus diberantas tahayul itu. Kemudian juga harus diberantas bid'ah. Nah, biasanya bid'ah itu selalu dihubungkan dengan ya kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat. Ya, yasinan bid'ah, tahlilan bid'ah, maulid bid'ah. Pokoknya wah, kalau diurut itu mungkin ada puluhan itu. Ya, amalan-amalan masyarakat yang diserang oleh Wahabisme. Ya, sebagai sebuah amalan sesat, sesat itu akan masuk neraka.
kullu bid'atin dolalah wa dolalatu finnar. Selalu itu ayatnya, hadisnya digunakan itu. Setiap yang bid'ah itu sesat, sesuatu yang sesat itu bisa menyebabkan api neraka. Ya, jadi ya TBC itu tahayul bid'ah khurafat. Ya, khurafat ini biasanya yang diserang sering adalah ya kaitannya tasawuf. Ya, tasawuf itu dianggap khurafat itu. Ya, misalnya di tarekat atau tasawuf itu selalu ya meyakini tentang tawasul. Tawasul itu bid'ah katanya. Tentang ziarah kubur dengan cerita-cerita para wali itu dianggap khurafat itu. Maka harus diberantas itu. Maka ketika Wahabisme berkuasa di Suriah maupun di Irak, ya ketika mereka bisa mendirikan ISIS, Islamic State, Suriah and Iraq, wah itu makam-makam para wali itu dihancur-hancurin itu. Kuburan-kuburan dibongkar itu. Ya karena itu dianggap khurafat. Khurafat. Nah, jadi kembali ya ketika remaja saya sudah mulai diperkenalkan tentang aspek-aspek hikmah yang tidak ada di Wahabisme. Ya, jadi hikmah yang ada di orang yang menempuh tarekat. Hikmah. Jadi itu bahwa kata mursyidnya di tarekat Qauliyah Naqsabandiyah bahwa ya memang neraka itu Allah ciptakan dan akan ada penghuninya. Penghuninya yaitu ya orang-orang jahat, orang-orang zalim. Jadi di dunia ini ada orang-orang jahat, ada orang-orang zalim yang memang untuk disiapkan untuk menjadi penghuni neraka. Nah, cuma bedanya memang gitu. Ya, ada yang aspek lahir, ya orang zalim, orang jahat ya harus dihukum. Ya, harus dihukum. Tapi kalau di tarekat, ajaran hikmah, orang yang jahat itu harus didekati. Ya, ya itulah makanya kadang antara syariat sama hakikat ini yang menempuh spiritual nih beda pendekatannya. Kalau di syariat ya, nah orang-orang yang menempuh aspek lahir ini ya pendekatannya juga syariat. Jadi selalu apalagi yang mengedepankan tentang negara Islam, ya khilafah, ini selalu ya bagaimana tegaknya hukum Islam. Ya orang mencuri ya harus dipotong tangannya. Orang berzina harus dirajam. Ya, perampokan ya harus dihukum mati. Begitu juga pengedar macam barang-barang haram, ya narkotik ya harus dihukum mati. Nah itu aspek syariatnya menekankan, dan itu harus ada kekuasaan, harus ada negara Islam. Nah ini biasa yang menembus syariat. Tapi kalau orang-orang hakikat, orang jahat itu harus didekati. Ada penguasa zalim, harus didekati. Maka pada saat itu ya Abah Anom ya bertemu dengan Soeharto. Lalu dibimbing Soeharto untuk baca talqin, ya talqin semacam inilah menyatakan jadi anggota gitu. Nah, inilah perbedaan barangkali antara yang menekankan syariat dan hakikat. Kalau yang menekankan hakikat selalu pendekatannya adalah pendekatan harmoni. Salam.